Makanya zikirnya para perindu itu ada 3. Jika di mata dia menangis, jika di tubuh dia bergerak, jika tidak kuat maka dia pingsan. Inilah zikir-zikirnya qalbu. Karena sebab syauq datang, rasa rindu itu datang. Dan rindu itu sumbernya satu, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Bapak saudara makan Allah, terkadang kalau orang rindu itu gombal, benar nggak? Kalimat-kalimatnya aneh-aneh. Dalam ilmu zikir, ilmu qalbu disebut dengan syatahat. Apa arti syatahat? Kalimat yang melompat dari mulut karena gejolak-gejolak rindu dalam qalbu. Jika seseorang merasakan rindu tersebut, maka muncullah syatahat. Jika di kolbu itu muncul kezuhudan, sekarang kita langsung masuk. Jika muncul kezuhudan, maka orang itu nanti akan suka puasa. Jadi puasa itu efek warid yang datang ke kolbu. Apa arti warid? Anugerah rohani datang ke kolbu. Zuhud itu nikmat yang lebih besar dari dunia dan seisinya. Orang kalau sudah masuk zuhud ke kolbunya, hidupnya kenyang. Nggak ada keluh kesah, kebahagiaan itu ada meskipun dunia tidak di tangannya. Tapi orang-orang zuhud bukan berarti dia orang miskin. Banyak orang miskin cinta dunia, tiap hari mikirin gimana makan, berarti dia belum zuhud. Jadi rugi 2 kali, udah miskin nggak zuhud. Orang kaya itu paling bisa zuhud karena dunia sudah di tangan. Tapi kalau kolbunya tidak dapat zikir kolbu, jadi kolbu itu punya zikir. Zikir lidah la ilaha illallah, subhanallah. Zikir kolbu Allahu Hayy Qayyum, Asmaul Husna itu zikir kolbu. Dan ini harus diambil dari ahlinya. Sebagaimana kalau kolbu kita sakit, kalau badan kita sakit, kita datang ke dokter. Dan masalah kita semua apa? Masalah kita cuma satu, kita nggak adil dengan kolbu. Giliran sakit badan, ya repot kemana-mana. Ini virus corona aja udah ramai kemana-mana ya. Tapi kalau ada virus kolbu, nggak ramai. Udah berapa tahun nggak khusyuk, udah berapa tahun tidak menikmati baca Quran. Kok nggak datang-datang ke ahli kolbu? Waras nggak sih? Gitu. Adil nggak? Ini yang disebut innallaha yuhibbul muqsitin. Maka Allah sebut orang-orang yang berilmu yang adil itu qa'iman bil qist. Orang-orang yang berilmu itu dia betul-betul adil terhadap dirinya. Kita nggak adil. Cari dunia dari pagi jam 6, pulang pun jam 8, 12 jam. Tapi cari akhirat, kita ajak setengah jam aja bilang apa? Ustadz, saya ini sibuk. Ada seorang ibu-ibu minta diajarkan zikir, kita ajarkan zikir. Terus bilang, Ustadz, nggak ada zikir yang ringan, saya ini sibuk. Saya tanya, ibu umur berapa? 70. 70 karyawati, pragawati, ASN. Enggak, terus apa sibuknya? Bingung juga dia. Berarti selama ini kita ini sok sibuk, dan semua orang mengundur amalnya sampai dia udah tua. Berarti warid belum datang ke kolbunya. Dia memulai amal selama ini selalu dari zahir, belum dari kolbu. Maka Imam Bahauddin Syah Naqsyaband mengatakan apa? Ketika orang sibuk dengan perkara zahir, maka kajian zikir pertama kami adalah zikir kolbu. Bidayatu tariqatina nihayatu turuq. Awal dari cara zikir kami adalah akhir dari semua zikir yang dipelajari oleh orang-orang di luar. Itu manhaj beliau. Jadi orang kalau sudah sibuk zikir salat baru zikir kolbu. Kalau beliau enggak, kolbu dulu. Kenapa?
ala wahyal qalb. Inilah zikirnya ulama-ulama ahli qalbu. Jika masuk ke qalbu itu al-hirs. Hirs itu ada kesukaan, kerajinan, ya, ada perasaan senang. Maka orang ini akan rajin tahajud, rajin sedekah, rajin semua zikir itu kayaknya ringan di tangannya, ringan di lidahnya. Bapak salah makan Allah. Dulu seorang kawan saya berdoa, Allahumma adim alaina zikrak. Ya Allah, dawamkan zikir kami kepadamu. Saya tegur, jangan doa begitu. Yang Nabi ajarkan, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bantu aku menyebut namamu. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan, ya Allah, dawamkan zikir di kalbu kami. Itu mustahil kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat pun kita masih ingat selain Allah Ta'ala. Jika yang datang di kalbu itu syauq, rasa rindu yang dalam, maka orang ini biasanya zikirnya mulai bergerak. Nah, zikir ini yang jarang datang ke kita. Minimal gerak mata, matanya nangis, itu zikir rindu. Jadi rindu itu datang dulu ke kalbu, baru saat dia berzikir ada rasa nangis. Bukankah sebagian bapak ibu ketika mendengarkan imam kita tadi sholat teringat mana? Sudais, ya, semoga Allah muliakan beliau, amin. Kita teringat itu. Bagi mereka yang punya pengalaman sholat di belakang Sudais, dia rindu, dia bisa nangis. Itu baru rindu dengan imam dunia. Imam sholat di Mekah, bagaimana imam la'imah Sayyidina Rasulullah SAW. Maka orang ini saat mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, air matanya pasti mengalir. Itu yang disebut dalam syair-syair Hisan bin Sabit, kullul qulub, semua kalbu itu rindu kepada Nabi. Tapi bukti rindu itu hanya satu, dumu'ul ain. Ketika air mata itu berkaca-kaca, kita air mata itu mengalir. Atas dasar itulah ulama kita punya majelis khusus, namanya majelis sholawat, karena itu majelis kerinduan. Imam Ibn Arabi yang disesatkan orang di zamannya, dia jauh dari semua kesesatan itu karena beliau ahli hadis. Saya S1 meneliti beliau. Ibn Arabi menulis kitab Tarjumanul Ashwaq. Sebelumnya beliau seorang ahli hadis, meriwayatkan hadis dengan sanadnya sendiri sampai ke Rasulullah. Berguru kepada Imam Bukhari di zamannya, namanya Ibnu Asakir, dan Imam Muslim di zamannya, yaitu Imam As-Silaf. Imam Ibn Arabi nulis Tarjumanul Ashwaq, terjemahan para perindu, kalbu yang merindu. Dan salah satunya di situ ada kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rindu kepada Rasulullah pasti dia rindu kepada orang yang membuat dia rindu kepada Rasulullah. Siapa yang mengajarkan kita rindu kepada Rasulullah? Guru-guru kita. Guru-guru ini yang mengajarkan rindu. Maka rindu kepada Rasulullah itu bersanad. Ini yang Nabi katakan, tuba liman ra'ani wa amanabi. Tuba liman ra'ani wa liman ra'aman ra'ani. Beruntung orang yang memandangku. Kalau nggak ketemu aku, dia ketemu murid-muridku atau murid dari muridku. Ini yang disebut tuba. Bagaimana Bilal ibn Rabah ketika Omar datang ke Damaskus, Bilal dipanggil, wahai Bilal, kami rindu Rasulullah. Apa kata Bilal? Lalu apa yang harus kau lakukan? Kata Omar, tolong engkau azan, ingatkan kami kepada azannya di zaman Rasulullah SAW. Lalu dia azan. Setelah sekian lama Rasulullah wafat, dia nggak mau azan. Kenapa? Setiap kali dia azan dia bisa pingsan. Itulah rindunya seseorang perindu. Dia bergerak, badannya bergetar ketika rindu. Kalau dia kuat, dia bisa terus. Jika tidak, dia pingsan. Dan Bilal bin Rabah sampai di asyhadu an la ilaha illallah, sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sampai di bagian itu, dia tidak sanggup lagi menahan tangisnya. Dia berhenti, tersenduh-senduh, baru dia lanjutkan.
bahkan di riwayat lain beliau pingsan. Itulah para perindu. Makanya zikirnya para perindu itu ada 3. Jika di mata dia menangis, jika di tubuh dia bergerak, jika tidak kuat maka dia pingsan. Inilah zikir-zikirnya qalbu. Karena sebab syauq datang, rasa rindu itu datang. Dan rindu itu sumbernya satu, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Bapak saudara makan Allah, terkadang kalau orang rindu itu gombal, benar nggak? Kalimat-kalimatnya aneh-aneh. Dalam ilmu zikir, ilmu qalbu disebut dengan syatahat. Apa arti syatahat? Kalimat yang lompat dari mulut karena gejolak-gejolak rindu dalam kalbu. Jika seseorang merasakan rindu tersebut, maka muncullah syatahat. Inilah yang muncul pada Imam Junaid, Imam Abu Yazid Al-Bustami, bahkan imam seperti Al-Hallaj. Al-Hallaj mengatakan, ma fi jubbati illallah, di jubahku hanya ada Allah. Dia tidak dihukum karena ngomong itu, tapi dia ketika mengatakan haji itu cukup di rumah, tapi itu ternyata bukan perkataan dia. Jadi dulu karena buku tidak ada copyrightnya, setelah itu bukunya tentang asrar haji disalin oleh orang tertentu, lalu ditambahkan di situ, haji tidak perlu ke Mekah, cukup di rumah. Ketika dihakimi, dibawa ke pengadilan, Al-Hallaj ditanya, ya Hallaj, hadza kitabuk, hei Hallaj, ini kitabmu? Hallaj mengatakan, oh itu judul kitabku, tapi dia tidak tahu isinya. Langsung hakimnya mengatakan, taib, kamu zindik, kamu fasik, langsung divonis esok hari dipenggal. Al-Hallaj wafat tahun 309 Hijriah. Kata Imam Al-Ghazali, seandainya aku jadi qadhinya, jadi hakimnya, tentu aku tidak akan menghukumi gantung baginya. Itu kata Imam Ghazali. Tapi ya sudah, ya, tilka ummatun qad khalat laha, ya, ma kasabat.